Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba membahas tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum membahasnya, berikut dapat sampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Dan berikut adalah indikator serta nilai KKM yang harus kalian capai. Pertama, coba, pernah nggak sih kalian mengamati adik atau tetangga kalian sedang bermain loncat-loncatan? Nah, perhatikan setiap gerakannya. Menurut kalian, bisakah hal tersebut disajikan dalam bentuk matematika? Oke, sebelum kita membahasnya jauh lebih dalam, pertama kalian harus pahami terlebih dahulu konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Setelah itu, kalian juga harus mengenal sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang nantinya akan kita gunakan. Jika sudah, kalian bisa mencoba untuk memperhatikan soal berikut ya. Di sini ada 6 soal yang akan kita coba bahas terlebih dahulu. Nah, simak video berikut. Untuk pembahasan soal nomor 1, di sini bisa kita gunakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, jika ada X lebih besar dari suatu bilangan atau lebih besar dari A, maka bisa kita gunakan sifat yang ini. Nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka akan menjadi X lebih kecil sama dengan min A, atau X lebih besar sama dengan A. Berarti, kalau kita lihat soal nomor 1, yang menjadi A adalah angka 2. Nah, jika sudah paham sifatnya, maka tinggal dimasukkan saja. Berarti X lebih kecil sama dengan min 2, atau X lebih besar sama dengan 2. Nomor 1 selesai. Begitu pula sama untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, sifat yang kita gunakan adalah nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Oke, bisa kita tulis terlebih dahulu sifatnya kurang dari sama dengan A. Nah, pahami, di sifat yang sebelumnya, jika kurang dari min A, maka akan menghasilkan min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, kita lihat A-nya di soal nomor 2 adalah 3. Tinggal dimasukkan, maka min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Untuk nomor 1 dan nomor 2, ini adalah soal yang mendasar. Sekarang kita coba bahas untuk soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, konsep yang digunakan adalah sama. Jika lambang yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan, maka pertama kita tulis tanda negatifnya terlebih dahulu. Gunakan penghubung tengah-tengahnya variabelnya. Dan ujungnya adalah nilai konstanta atau angka biasa yang positif. Maka bisa kita terapkan untuk soal nomor 3. Gunakan sifat yang sama ya, seperti nomor 2. Kenapa? Karena tandanya sama-sama kurang dari sama dengan. Oke, kita coba terapkan. Berarti min 8 kurang dari sama dengan X plus 5 kurang dari sama dengan 8. Jadi pahami, min A-nya 8. Maka di sini kita tulis negatif 8. Awalnya kan variabelnya X biasa. Tapi kalau di soal, nilai mutlaknya adalah X plus 5. Maka kita tulis juga X plus 5-nya di tengah. Dan terakhir, nilai A-nya positif. Nah, kita butuh nilai X yang di tengah supaya nilai X sama dengan, atau supaya X saja. Maka min 5-nya harus dihapus. Cara menghapusnya, jika ini positif, kita kurang atau kita operasikan dengan sekawannya. Maka tarik garis kita kurang dengan 5. Maka min 8 min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari, ini kita ganti, plus 5 min 5 kurang dari sama dengan 8 min 5. Jika sudah, bisa kita operasikan. Min 13 kurang dari 5 kurang 5 berarti habis, sisanya tinggal X. 8 kurang 5 dapat 3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian. Untuk pembahasan soal nomor 4, di sini kita lihat terlebih dahulu adalah lambang pertidaksamaannya. Lambang pertidaksamaan untuk soal nomor 4 adalah lebih dari sama dengan. Nah, untuk sifat yang lebih dari sama dengan, bisa kita terapkan menggunakan sifat yang nomor 1, yaitu lebih dari sama dengan.
dengan nilai A-nya adalah 9. Nah, sekarang kita coba terapkan sifat untuk membahas nomor 4. Berarti kita tulis terlebih dahulu ya nilai variabel X-nya. X min 3 kurang dari sama dengan min 9. Atau X min 3 lebih dari sama dengan 9. Nah, jika sudah, kita membutuhkan nilai variabel X-nya saja. Maka pahami, jika ini negatif, harus kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Maka kita tulis min 9 negatif, pindah berubah menjadi positif 3. Atau bisa kita tulis X-nya kurang dari sama dengan min 6. Nah, sekarang untuk yang samping, ini sama ya, negatif, kita pindah ruaskan. Berarti X lebih dari sama dengan 9 plus 3, X-nya lebih dari sama dengan 12. Nah, untuk nomor 4 selesai sampai di sini. Sekarang, untuk pembahasan soal nomor 5. Nomor 5 ini pun sama. Pertama, kita lihat tanda pertidaksamaannya terlebih dahulu. Di soal nomor 5, tandanya lebih dari sama dengan. Nah, berarti sifatnya sama seperti nomor 4 dan juga nomor 1. Oke, bisa kita terapkan untuk soal nomor 5. 2x plus 5 kurang dari sama dengan min 7. Atau 2x plus 5 lebih dari sama dengan 7. Nah, kita mau mencari nilai variabel X. Tahapannya sama ya. Pindahkan terlebih dahulu penjumlahan atau pengurangan. Ketika sudah kita pindah ruaskan, maka tandanya berubah. Awalnya plus 5 menjadi min 5. Kita operasikan dulu. 2x kurang dari sama dengan min 7 min 5. Hutang 7, hutang lagi 5. Berarti hutangnya 12, min 12. Oke, kita butuh nilai X. Ini masih ada perkalian, 2 kali X. Nah, perkalian kita pindah ruaskan, maka berubah menjadi pembagian. Jadi, X kurang dari sama dengan min 12 dibagi 2. Sehingga nilai X-nya kurang dari sama dengan min 6. Oke, yang ruas sebelah kiri sudah selesai. Kita lanjut ke ruas sebelah kanan. Ini sama ya. Pertama, pindahkan penjumlahan atau pengurangannya terlebih dahulu. Maka, positif 5 kita pindah ruaskan. Berarti 2x lebih besar sama dengan 7, positif. Pindah ruas berubah menjadi negatif 5. Oke, lanjut ya. 2x lebih dari sama dengan 7 dikurang 5. Berarti dapat 2. Perkalian, pindah ruas berubah menjadi dibagi. Berarti x lebih besar sama dengan 2 dibagi 2. X-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi, untuk nomor 5, penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan min 6 atau X lebih besar sama dengan 1. 2, meskipun di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan, namun jika nilai variabelnya berada di tengah, maka cara membacanya adalah X lebih besar sama dengan min 3, X kurang dari 3. Atau kalau kita bahasakan yang paling sederhana, himpunan penyelesaiannya tuh mulai dari min 3 sampai 3. Jadi pahami ya, tadi cara membacanya X lebih besar sama dengan min 3, X kurang dari 3. Untuk nomor 3, nomor 3 pun cara membacanya sama. Nah, untuk membaca penyelesaian pada soal nomor 3, nilai X-nya kan di tengah. Maka sama seperti cara membaca seperti nomor 2. Nah, cara membacanya, himpunan penyelesaiannya lebih besar sama dengan min 13, lebih kecil sama dengan 3. Atau bahasa sederhananya adalah himpunannya mulai dari min 13 sampai 3. Nomor 6, kita lihat pertama adalah tanda pertidaksamaannya terlebih dahulu. Oke, yang terakhir nomor 6, nilai mutlak dari 3x min 7 kurang dari sama dengan min 6. Yang pertama, kita lihat tanda pertidaksamaannya terlebih dahulu. Kurang dari. Nah, berarti sama ya sifatnya seperti sifat soal nomor 2.
maupun sifat soal seperti nomor 3. Oke, nomor 6 kita coba terapkan. Pahami, A-nya adalah 6. Maka kita tulis terlebih dahulu ya. Min A kurang dari sama dengan X-nya kurang dari sama dengan positif A. Bisa kita langsung masukkan. Berarti min 6 kurang dari sama dengan X-nya yang di dalam kurung. Berarti 3X min 7 kurang dari sama dengan A-nya. Positif ya. Positif 6. Nah, jika sudah, ini sama. Kita membutuhkan nilai X-nya saja. Kalau di sini negatif, supaya hilang, maka harus ditambah. Maka, semua ruas kita tambah dengan 7. Jadi pahami ya, jika di sini negatif, maka harus ditambah. Sebaliknya, jika sini positif, maka harus dikurang. Kurangnya atau menambahnya sesuai dengan angka yang ada di soal. Contoh, kalau ini negatif 7, maka harus ditambah 7. Kalau ini positif 5, kebalikan, maka harus dikurang 5. Oke, kita lanjut. Semua ruas ditambah 7. Min 6 ditambah 7 kurang dari sama dengan 3X min 7 ditambah 7 kurang dari sama dengan 6 ditambah 7. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Min 6 ditambah 7. Berarti kalian punya utang 6, kalian punya uang 7. Berarti kalian punya 1. Jadi kita tulis 1 kurang dari sama dengan 3X min 7 plus 7. Nah, berarti habis ya. Min 7 plus 7 kita coret. Kemudian 6 tambah 7. 6 tambah 7 dapat 13. Nah, terakhir kita hanya butuh nilai X-nya. Karena ini kan perkalian. Supaya 3-nya hilang, maka harus dibagi dengan 3. Jadi pahami, ketika tengahnya perkalian, supaya hilang harus dibagi dengan angka yang ada di soal. Karena ini 3X, maka dibaginya dengan 3. Oke, sekarang semua ruas kita bagi dengan 3. 1 dibagi 3, bisa kita tulis 1 per 3. 3 dibagi 3, 1. Sisanya berarti tinggal 1X atau X saja. 13 dibagi 3, maka kita tulis pecahan 13 per 3. Oke, 1 sampai 6 contoh soal